Selamat berjumpa kembali, pemirsa setia PKBM Virtual News. Selamat datang kembali di seputar dunia pendidikan di Indonesia. Saya akan membahas pertanyaan yang sering muncul dan disampaikan kepada saya. Apa itu pertanyaannya? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Pak, apakah peserta didik yang putus SMK di kelas 11 pindah ke paket C itu bisa langsung ke kelas 12? Tapi dengan catatan dia sudah punya raport semester 2 kelas 11. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita melihat dari peraturan yang ada, kita melihat di penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penjelasan di pasal 26 ayat 3. 26 ayat 3 ini membahas pendidikan kesetaraan. Nah, kemudian di dalam penjelasan disebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan umum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pendidikan kesetaraan itu menyelenggarakan pendidikan umum. Paket A setara SD, paket B setara SMP, kemudian SMA, paket C setara SMA. Ya. Sehingga tidak ada paket C kejuruan. Dulu pernah ada, kemudian dianulir. Karena apa? Karena pendidikan kesetaraan itu adalah pendidikan umum. Oke, ini satu landasan yang perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian. Maka tentunya pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ini struktur kurikulumnya berbeda. Berarti ada perbedaan struktur kurikulum antara sekolah menengah kejuruan sebagai pendidikan kejuruan dan paket C sebagai pendidikan umum. Nah, ini pasti ada perbedaannya. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur kurikulum sebagaimana diatur di dalam, kalau sekarang diatur di dalam Kepmen 262 ya, di Kepmen 262 itu diatur bahwa struktur kurikulum paket C itu seperti ini. Nah, ini struktur kurikulum paket C. Nah, kemudian ini struktur kurikulum SMK, kurikulum 13 revisi tahun 2018. Nah, eh, bagaimana kita melihat kriteria lulus berdasarkan PPA, baik PPA atau Panduan Pembelajaran Asesmen Kurikulum 13 dan Panduan Pembelajaran Asesmen Kurikulum Merdeka, itu sama kriterianya. Nah, peserta didik itu dinyatakan lulus dari program atau satuan pendidikan itu setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang namanya lulus, ya, yang namanya lulus itu kan harus menyelesaikan seluruh program ini. Jadi lulus itu harus menyelesaikan semua mata pelajaran, mulai dari kelompok mata pelajaran umum sampai kelompok mata pelajaran pilihan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mata pelajaran yang ditempuh yang seharusnya mata pelajaran yang seharusnya ditempuh di paket C ini sudah ditempuh di SMK. Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat struktur kurikulum yang di SMK kan tidak sama dengan struktur kurikulum di eh, paket C. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada lulusan SMK, maaf, kalau ada peserta didik SMK kelas 11, dia drop out, dia baru memiliki struktur kurikulum seperti ini. Sedangkan struktur kurikulum paket C IPS misalnya dia mau ke IPS. Kalau dia di kurikulum 2013. Nanti kalau di kurikulum Merdeka berbeda lagi seperti apa dia mata pelajaran pilihannya. Tentunya kan mulai kelas 11 dia harus memilih mata pelajaran pilihan. Ini kalau di kurikulum Merdeka ini kan dia harus memilih mata pelajaran pilihan yang di paket C ini. Nah, mata pelajaran pilihan dia memilih
dari 7 mata pelajaran yang disajikan oleh satuan pendidikan, peserta didik itu memilih 4 atau 5 mata pelajaran. Nah, mata pelajaran pilihan yang berwarna merah itu di SMK itu belum tentu ada semuanya. Misalnya di sini ada fisika, ada kimia. Boleh nanti itu diakui misalnya kalau dia mengambil IPA. Tapi kalau dia mengambil IPS, peminatan atau pilihan IPS, mata pelajaran IPS, nah dia tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti harus mengambil lagi gitu ya. Nah, berarti misalnya dia akan mengambil paket IPS, maka dia harus mengambil atau menempuh mata pelajaran yang belum ditempuh. Jadi ibaratnya yang rapor atau mata pelajaran SMK itu yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau maaf. Kemudian yang struktur kurikulum IPS mata pelajarannya ini berwarna biru. Jadi kalau kita sandingkan itu masih ada mata pelajaran yang belum ditempuh walaupun dia sudah posisi kelas 11. Ada mata pelajaran di kelas 10, di kelas 11 yang di struktur kurikulum paket C belum ada. Ketika peserta didik itu menempuh SMK, tidak ada mata pelajarannya yang di struktur kurikulum paket C. Nah, ini Bapak Ibu yang mohon dipahami sehingga peserta didik itu tidak bisa langsung melanjutkan kelas 12. Sudah paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi mohon ini di apa namanya diterapkan ya, pertama dipahami kemudian diterapkan karena SMK dengan paket C itu struktur kurikulumnya berbeda. Jadi tidak bisa serta-merta DO SMK, putus sekolah di SMK, lanjut di paket C kelas 12. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada rapornya? Nah, kalau tidak ada rapornya, kan tidak ada dokumen, kan? Tidak ada dokumen. Nah, kalau tidak ada dokumen, dokumen yang digunakan adalah dokumen ijazah terakhir. Berarti tetap masuk mulai kelas 10. Oke, sudah paham ya?